Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hafiz Husni, Prodi Teknik Industri Universitas Teguh Umar. Dan dosen pengampu saya, Dr. Insinyur Fitriyadi, SD, MT, IPM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu analisis pemborosan dan strategi penerapan land manufacturing dalam industri galangan kapal. Yang pertama itu ada pendahuluan. Land manufacturing adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan atau waste melalui peningkatan terus-menerus dalam aliran nilai suatu proses produksi. Industri pembuatan kapal merupakan salah satu sektor manufaktur memiliki karakteristik proses yang panjang atau rumit, serta melibatkan banyak tahapan kerja dan aliran material yang kompleks. Jenis-jenis pemborosan yang umumnya terjadi meliputi kelebihan produksi, penundaan proses, perpindahan barang yang tidak efisien, aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, penumpukan persediaan, gerakan yang tidak perlu, serta produk cacat. Baik, kemudian ada rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama itu rumusan masalah. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar land manufacturing dan berbagai jenis pemborosan atau waste dapat diidentifikasikan dalam konteks produksi kapal. Yang kedua itu, bagaimana alat-alat land manufacturing dapat diterapkan untuk mengidentifikasi, memvisualisasikan pemborosan dalam produksi kapal. Yang ketiga itu, bagaimana strategi implementasi land manufacturing yang logis dan terstruktur dapat dirancang untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi di industri galangan kapal. Yaitu tujuan. Yang pertama itu mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip land manufacturing serta 7 jenis pemborosan atau waste yang relevan dalam konteks produksi kapal. Yang kedua itu menganalisis proses produksi kapal menggunakan alat land manufacturing, mengidentifikasi pemborosan spesifik. Yang ketiga itu merancang strategi implementasi land manufacturing yang terstruktur untuk industri galangan kapal, mencangkup rencana aksi, aktor, tahapan, indikator kerja utama atau KPI, dan estimasi dampak. Di sini ada juga penemuan studi kasus. Land manufacturing adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan atau waste melalui peningkatan terus-menerus atau continuous improvement dalam aliran nilai suatu proses produksi. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai pelanggan sambil meminimalkan sumber daya yang digunakan. Dalam proses produksi kapal, prinsip land manufacturing mengacu pada 5 prinsip inti yang dikemukakan oleh Ward dan Jones pada tahun 1996, yaitu menentukan nilai dari perspektif pelanggan, mengidentifikasikan aliran nilai, menciptakan aliran tanpa henti, mengimplementasikan sistem tarik atau full system, dan mengejar kesempurnaan. Berbagai penelitian telah mengonfirmasikan manfaat dari penerapan land dalam industri maritim. Sebagai contoh, Jones dan Williams pada tahun 2021 melaporkan bahwa implementasi metode 5S di area galangan kapal dapat memakan waktu pencairan alat hingga 40%. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Hans et al. 2002
8 menunjukkan bahwa penggunaan volume stream mapping atau FSM mampu mengidentifikasi titik-titik kemacetan dalam proses perakitan blok kapal dan mengurangi waktu siklus produksi sebesar 25%. Di sini ada 7 jenis pemborosan dalam land manufacturing atau teamwork. Yang pertama itu transportasi, yang kedua persediaan, ketiga gerakan, yang keempat waktu tunggu, yang kelima produksi berlebih, yang keenam proses berlebih, yang tujuh cacat. Baik, sini ada penerapan alat land manufacturing. Yang pertama itu ada film system mapping atau FSM. Baik, ada FSM crosstalk map. Identifikasi semua langkah proses, waktu siklus, waktu tunggu, jumlah persediaan, jumlah pekerja, dan presentasi cacat pada setiap tahapan. Lalu peta akan secara jelas menunjukkan area-area bad land waktu non nilai tambah yang signifikan dan aliran material serta informasi yang tidak efisien, dan visualisasi seluruh aliran nilai dari pemotongan plat hingga inspeksi akhir blok kapal. Di sini ada juga FSM after atau future start map. Yang pertama berdasarkan analisis rancangan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip land. Yang kedua, usulan perubahan meliputi penyesuaian tata letak untuk mengurangi transportasi, implementasi sistem tarik untuk mengurangi persediaan jadwal produksi untuk mengurangi waktu tunggu, dan standar operasional prosedur yang lebih efisien. Yang ketiga, estimasi pengurangan waktu siklus total, pengurangan persediaan, dan peningkatan efisiensi aliran nilai akan diproyeksikan. Yang kedua itu 5S atau seri. Identifikasi, yang pertama itu ada identifikasi dan singkirkan alat bahan atau perakitan yang tidak diperlukan di area kerja. Yang kedua, Seiton atau atur semua item yang diperlukan di tab di tempat yang mudah dijangkau dan diberikan label jelas. Contohnya, penempatan perkakas dapat di titik tungguan. Yang ketiga tuh seiso, bersih area kerja secara teratur termasuk mesin dan peralatan untuk mencegah kerusakan dan memastikan lingkungan kerja yang aman. Yang keempat itu ada checklist, buat prosedur dan checklist untuk menjaga kebersihan dan keteraturan secara konsisten. Yang kelima ada shiksuke, yaitu lakukan pelatihan berkelanjutan, audit rutin, dan pengakuan untuk memastikan 5S menjadi budidaya kerja. Yang ketiga itu ada kaizen, perbaikan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Di sini ada juga langkah-langkahnya itu. Yang pertama ada plan, bentuk tim kecil, didefinisikan masalah, kumpulan data, dan tetapkan target perbaikan. Yang kedua itu ada do, yaitu implementasikan solusi yang diusulkan, misalnya membuat jig baru untuk mempercepat proses pengelasan atau mengubah ukuran kerja. Yang ketiga itu ada check, yaitu ukuran dampak perubahan terhadap metrik yang relevan. Yang keempat ada ACT atau standar solusi yang berhasil dan identifikasi area perbaikan selanjutnya. Baik, sini ada contoh implementasi Kaizen. Melakukan perbaikan kecil pada tata letak
stasiun kerja perakitan untuk mengurangi gerakan pekerja yang tidak perlu, atau mengembangkan checklist sederhana untuk mempercepat inspeksi awal. Baik, di sini ada strategi implementasi land monitoring. Yang pertama itu ada rencana tahapan, yaitu ada fase pertama, persiapan dan pelatihan, bulan 1 sampai 2. Yang kedua itu ada fase 2, analisis dan perencanaan, bulan 3 sampai 5. Yang ketiga itu implementasi pilot, bulan 6 sampai 12. Yang keempat itu ada fase 4, perluasan dan standarisasi, bulan 13 sampai 18. Yang kelima itu fase 5, budidaya perbaikan berkelanjutan. Baik, yang kedua itu ada aktor yang terlibat. Yang pertama itu manajemen puncak, memberikan dukungan strategis, sumber daya, dan komitmen. Yang kedua itu manajer produksi, mengawasi implementasi, memfasilitasi tim, dan memastikan alokasi sumber daya. Yang ketiga itu tim land, memimpin pelatihan, memfasilitasi proyek, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip land. Yang keempat itu operator atau kerja lapangan, peserta aktif dalam identifikasi masalah, pelaksanaan perbaikan, dan menjaga standar baru. Yang kelima itu departemen TARI, itu berkontribusi dalam analisis dan implementasi solusi lintas fungsi. Yang ketiga itu ada KPI, analisis estimasi dampak. Yang pertama itu yaitu Key Performance Indikator atau KPI. Yang kedua itu ada waktu siklus produksi atau lead time, pengurangan waktu total dari awal hingga akhir produksi kapal, peningkatan risiko waktu nilai tambah terhadap waktu total. Yang ketiga itu tingkat cacat atau default rate, penurunan jumlah cacat per unit atau proses. Yang keempat itu biaya produksi, penurunan biaya langsung, tenaga kerja, material, dan tidak langsung atau penyimpanan, pengerjaan ulang. Yang kelima itu produktivitas tenaga kerja, yaitu peningkatan output per jam kerja. Yang kelima itu waktu step up mesin atau pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk mengubah pengaturan mesin. Yang keenam itu ada estimasi dampak. Contoh dapat disesuaikan dengan studi kasus nyata. Yang pertama itu efisiensi, yaitu estimasi peningkatan efisiensi sebesar 15-25% dalam waktu siklus produksi blok kapal dalam 1/2 tahun pertama. Yang kedua itu waktu, pengurangan waktu tunggu material dan perakitan hingga 20-30% di area pilot. Yang ketiga itu biaya, potensi pengurangan biaya operasional 10/15 melalui pengurangan persediaan, pengerjaan ulang, dan biaya transportasi. Yang keempat, kualitas, penurunan tingkat cacat sebesar 10-20% melalui standarisasi proses dan peningkatan kebersihan melalui 5S. Kesimpulan, penerapan land manufacturing pada industri galangan kapal terbukti efektif dalam mengurangi pemborosan seperti waktu tunggu, transportasi, persediaan berlebih, gerakan yang tidak efisien, dan proses berlebih. Dengan manfaatkan alat seperti volume storm mapping atau FSM, 5S, dan Kaizen, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi proses, menurunkan biaya operasional, dan meningkatkan kualitas produksi. Implementasi dan harus dilakukan secara
bertahap dan melibatkan seluruh elemen organisasi, didukung oleh pelatihan, efisiensi KPI, dan budaya perbaikan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.